فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة حفظكم الله تعالى جميعا. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari materi pengesaan Rabb semesta alam, sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Beberapa pertemuan terakhir ini kita berada pada judul bab Qitalun Nasi li ajli Tauhid. Bolehnya memerangi umat manusia dengan maksud dan tujuan tauhid. Artinya mendakwakan tauhid adalah suatu keharusan yang harus dianut, dipeluk, diambil oleh setiap manusia. Kalau tidak memeluk tauhid, boleh untuk diperangi, boleh untuk ditumpas darahnya, boleh untuk dihilangkan nyawanya, boleh untuk dibunuh. Menunjukkan bahwa pentingnya tauhid, yakni menjaga darah dan nyawa seseorang. Kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya, masih pada judul bab yang sama. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Khamisu was-sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-165. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdillah. Qala haddatsana Mahmud bin Gailan Al-Adawi, thiqah. Kunyanya Abu Muhammad atau Abu Ahmad. Abu Ahmad atau Abu Muhammad. Qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, kunyanya Abu Bakar. San'a dari Yaman. Thiqatun hafidh, pemilik buku salah satu dari musannafain, musannaf yang masyhur, yang terkenal, yang tersebar di tangan kaum muslimin, musannaf Abdul Razzaq As-San'ani dan Muhammad ibn Abi Shaybah. Nah, musannaf ibn Abi Shaybah, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Abdullah bin Muhammad. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid juga Al-Yamani. Naam, Al-Yamani thiqatun sabtun. Tahwilu sanad. Ini kembali kepada Imam Bukhari di atas. Jadi ini istilah kita dapati dari Imam Muslim, kita juga dapati dari Imam Bukhari. Artinya tahwil, perpindahan sanad sampai kepada Ma'mar. Akan terulang lagi, nanti akan datang Ma'mar pada jalan yang kedua. Jadi kata Imam Bukhari berikutnya, wa haddatsani Nu'aim. Haddatsani Nu'aim bin Hammad. Kunyanya Abu Abdullah Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah bin Mubarak. Abu Abdurrahman, Imam, thiqatun sabtun, masyhur dengan Ibnul Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar. Sampai di sini. Jadi ia meriwayatkan dari Ma'mar ada dua, Abdullah bin Mubarak
Sebelumnya lagi Abdul Razzaq As-Sun'ani. Dan jalur semacam ini Ma'mar dikatakan masdarul hadis, porosnya hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari dua jalan. Setelah Ma'mar Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab, terkadang disebutkan dalam sanad Ibnu Shihab, terkadang juga Az-Zuhri, namanya adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. An Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bapaknya Abdullah, sahabat. Kakeknya Umar, sahabat. Namanya Salim. Dia meriwayatkan dari bapaknya an abihi, ini Abdullah bin Umar. Subhanallah, keluarga yang berbarakah. Bapak ashabul hadis, anaknya juga ashabul hadis, meriwayatkan dari bapaknya. Qala, kata dia, hadis Abdullah bin Umar dari riwayat Imam Bukhari. Kata Abdullah bin Umar, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila Bani Juzaimah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengutus Khalid bin Walid kepada Bani Juzaimah. Kepada kabilah Bani Juzaimah. Fada'ahum ila al-Islam. Ini bisa kembali kepada Nabi sebagai sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyerang Bani Juzaimah. Bisa juga kembali kepada Khalid bin Walid yang menyeru kepada agama Islam namun dengan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yuhsinu ay yaqulu aslamna faj'alu yaquluna saba'na. Mereka tidak pandai untuk mengucapkan kami telah masuk memeluk agama Islam. Namun yang mereka katakan adalah soba'na. Soba'na artinya kami telah berpindah agama. Jadi Khalid bin Walid datang kepada Bani Juzaimah. Sebelum diperangi, ajak dulu masuk agama Islam. Mereka masuk memeluk agama Islam, namun mereka tidak pandai untuk mengucapkan aslamna. Apalagi mereka dari Badui Arab. Yang mereka ucapkan adalah soba'na. Artinya kami telah berpindah agama. Namun Khalid bin Walid tidak mengindahkan ucapan tersebut. Yang dimaui oleh Khalid bin Walid adalah aslamna. Namun mereka ucapkan soba'na. Sebenarnya maknanya sama. Kami telah berpindah agama dari agama kami yang sebelumnya ini ke agama Islam. Tidak diterima ucapan tersebut oleh Khalid bin Walid. Faja'ala Khalidun yaqtulu minhum wa ya'sir. Akhirnya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah sebagiannya dia perangi, sebagiannya dia tawan. Sebagian yang lainnya dia bunuh, sebagian yang lainnya dia tawan, jadi tawanan. Wa dafa'a illa kulli rajulin minna asirahu. Dan Khalid bin Walid menyerahkan kepada kami sebagai pasukan perang. Ini kata Abdullah bin Umar. Dia ikut di pertempuran tersebut. Dia menyerahkan kepada masing-masing kita satu orang tawanan. Ini setelah Khalid bin Walid masuk memeluk agama Islam, wa illa dulunya dia adalah dia masuk Islam nanti pada tahun ke-8 atau tahun ke-7 Hijriah. Menjelang tahun ke-8. Peperangan sebelumnya dia di pihak musuh sebagai pemimpin pasukan berkuda di kubu orang-orang musyrik. Setelah masuk memeluk agama Islam, Nabi SAW mengangkat dia sebagai pemimpin perang. Seperti di kisah kali ini. Hatta idza kana yaumun amara Khalidun ayyaqtula kulla rajulin minna asirahu. Sampai pada suatu hari, ini belum sampai kepada Nabi SAW, masih perjalanan. Sampai pada suatu hari Khalid bin Walid memerintahkan kita untuk masing-masing di antara kita membunuh tawanannya. Nah, Khalid bin Walid berdarah dingin. Bahkan dalam satu perangan di perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nah, saking gesitnya berperang, 9 buah pedang patah di tangannya. Diganti patah lagi di tangan, artinya dia tak gentar, tak mundur sedikit pun dari medan pertempuran.
Kata Abdullah bin Umar di sini, pada suatu hari Khalid bin Walid memerintahkan kita untuk masing-masing kita membunuh tawanannya sendiri yang telah diserahkan oleh Khalid bin Walid kepada masing-masing prajurit tadi. Faqultu, kata Ibnu Umar, aku katakan, wallahi la aqtulu asiri wala yaqtulu rajulun min ashabi asirahu hatta qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarna. Kata Ibnu Umar, kataku, demi Allah aku tidak akan membunuh tawananku, dan jangan seorang pun dari kalangan sahabat-sahabatku membunuh tawanannya. Ibnu Umar memprotes, tidak menyetujui permintaan dari Khalid bin Walid. Sampai kita tiba ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menanyakan tentang perkara ini. Karena hukum asalnya tawanan tidak boleh dibunuh. Farafa'an Nabiyyu, akhir dari hadis ini, farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala Allahumma inni abra ilaika mimma sana'a Khalid marratain. Allahumma inni abra ilaika mimma sana'a Khalid. Sambil mengangkat tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa, ya Allah, aku berlepas diri kepada Engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid bin Walid. Ya Allah, aku berlepas diri kepada Engkau dari apa yang diperbuat oleh Khalid bin Walid. Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid pertama karena dia membunuh orang yang sudah mengucapkan kami berislam, kami berpindah agama, namun tetap dibunuh oleh Khalid. Karena yang diterima oleh Khalid adalah perkataan kami berislam, aslamna, namun mereka tidak pandai untuk mengucapkan ucapan tersebut. Mereka ucapkan soba'na, kami berpindah agama, dan tidak diterima oleh Khalid, tetap dibunuh. Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan Khalid bin Walid, namun tetap dipertahankan posisi Khalid bin Walid sebagai pemimpin perang di perang ini dan perang-perang yang lainnya. Titik sampai di sini hadisnya. Barakallahu fikum jami'an. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari ucapan Abdullah bin Umar, fada'ahum ilal Islam. Mengajak masuk memeluk agama Islam. Namun ini takwil dari Khalid bin Walid, mereka tidak masuk. Mereka belum masuk memeluk agama Islam karena mereka mengucapkan soba'na, dan itu tidak diterima oleh pemimpin perang. Akhirnya dibunuh, diperangi. Dari lafaz hadis ini, meskipun ini adalah perbuatan yang keliru oleh Khalid bin Walid, oleh karena itu Nabi SAW berlepas diri dari perbuatannya. Namun kita petik pelajaran dari hadis ini yang sang penulis bawakan kepada kita dalam judul bab ini, bahwasanya boleh untuk memerangi orang yang menyelisihi tauhid. Dan itulah takwil, berdasarkan takwil tersebutlah perbuatan Khalid bin Walid dalam kisah ini. Artinya ini perbuatan dari Khalid bin Walid berdasarkan takwil. Bukan berarti dia menghalalkan darah kaum muslimin, karena menghalalkan darah kaum muslimin hukumnya tidak boleh, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim adalah perbuatan yang besar. Namun bukan berarti Khalid bin Walid menghalalkan darah kaum muslimin dengan telah mengucapkan ucapan soba'na. Hanya saja ini takwil dari Khalid bin Walid. Diingkari perbuatannya oleh Nabi SAW, namun tetap dipertahankan dia sebagai pemimpin perang. Fada'ahum ilal Islam. Jadi ini yang terjadi. Sebelum diperangi, diajak dulu masuk memeluk agama Islam. Kalau mereka enggan untuk memeluk agama Islam, ditawari opsi yang kedua, bayar pajak atau upeti. Kalau tidak mau, baru tahapan yang ketiga, yang terakhir adalah diperangi. Jadi Islam bukan agama yang ekstrim, keras, radikal. Justru Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai visi dan misi Allah mengutus Nabi SAW. Karena Islam sendiri artinya adalah al-istislam, berserah diri. Makna lain daripada Islam adalah aku mencari jalan keselamatan. Tapi kita lanjut hadis yang kedua. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu taala,
As-sadisu was-sittun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-166. Hadis yang ke-166 dalam judul bab ini. Dari awal keseluruhan kitab 6 isi hadis ini. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah taala merahmatinya, fil Musnad, dalam kitabnya Musnad. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far Al-Basri, dijuluki dengan Gundar. Dan dia imam. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Al-Azdi, thiqah, bahkan imam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kana abidan, dahulunya dia adalah ahli ibadah, tekun beribadah. Ani Nu'man bin Salim At-Ta'i As-Saqafi, thiqah. Qala sami'tu Aus yaqul, Aus Al-Ansari, sahabat, Aus bin Abil Aus As-Saqafi, As-Saqafi maksud kami. Yaqul, kata dia, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wafdi Thaqif fakunna fi kubbatin. Kata Aus bin Abi Aus As-Saqafi, Abil Aus namanya Hudzaifah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rombongan dari Thaqif. Dari Najd. Berarti dia sahabat. Fakunna fi kubbatin, tadinya kami sedang berada di dalam kemah. Faqama man kana fiha ghairi wa ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit berdiri dari 6 orang-orang yang berada di dalamnya, di dalam kemah tersebut, kecuali aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdiri kecuali aku. Cuma ada 2 orang di dalam kemah. Faja'a rajulun fasarrahu, datang seseorang membisikkan ke telinga beliau. Ya, artinya berbicara, berbisik. Ini orang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sebagai orang kedua, dan orang ketiga ini datang, barusan datang. Faqala, kata orang tersebut, idhab faqtulhu, pergilah, bunuhlah dia. Ada diisyaratkan, ada seseorang yang dia arahkan untuk dibunuh. Tsumma qala, alaysa yashhadu an la ilaha illallah, bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, artinya orang ini mengucapkan la ilaha illallah, kenapa dibunuh? Qala bala walakinnahu yaquluhu ta'awudan. Betul, dia telah mengucapkan la ilaha illallah, namun dia mengucapkan itu bukan karena konsekuensi akan kalimat tersebut. Namun orang ini mengucapkannya karena mau melindungi nyawanya, cuma sekedar itu. Jadi jadikan la ilaha illallah sebagai tameng. Jadi la ilaha illallah sebagai tameng. Faqala ruddahu, kata Nabi SAW, kembalikan dia. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha hurrimat alayya dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha.
Kata Nabi SAW kali ini, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka diharamkan bagiku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Kembali kepada hadis yang sebelumnya. Beberapa sahabat tadi yang kita baca pada pertemuan kemarin, ada dari Abu Hurairah, ada dari Ibnu Umar, datang juga dari Jabir. Kali ini datang dari Aus bin Abi Aus As-Saqafi. Kecuali dengan haknya, kecuali dengan pembolehan untuk dihalalkan darahnya seperti nyawa, dibayar nyawa orang yang sudah muhsan menikah dan berzina atau murtad dari agama. Faqultu li Syu'bah, aku berkata kepada Syu'bah, yang maksud di sini adalah Muhammad bin Ja'far. Alaysa fil hadis thumma qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, qala Syu'bah adunnuha ma'aha wa ma adri. Alaysa yashhadu an la ilaha illallah. Kata Muhammad bin Ja'far, bukankah di dalam hadis terdapat, kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah dia telah mempersaksikan la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah? Syu'bah berkata, aku menyangka bersamanya atau tidak tahu. Lafadznya sedikit berbeda dari apa yang Syu'bah riwayatkan dari Nu'man. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Atau sebelumnya. Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Di sini riwayat dari Nu'man dia tidak membawakan. Karena pada riwayat yang di atas cuma alaysa yashhadu an la ilaha illallah sampai di situ. Muhammad bin Ja'far bertanya, bukankah ada tambahan wa anni rasulullah? Syu'bah mengatakan tidak tahu. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak tahu. Terakhir dari redaksi hadis ini, ada haditsun sahih. Hadisnya sahih. Naam. Wa qad rawahu Ibnu Majah, fazada Amr bin Aus bainan Nu'man wa Aus. Jadi Imam Ibnu Majah menambahkan satu perawi di antara Nu'man dan Aus. Aus bin Abi Aus. Ada Amr bin Aus. Tapi inti dari hadis ini barakallahu fikum jami'an keterkaitan dengan judul bab tentang bolehnya untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah sebagai tanda haramnya darah seseorang untuk ditumpas, nyawanya untuk dihilangkan. Ketika dia menyelisih la ilaha illallah, tidak mengucapkannya, boleh untuk diperangi. Kita lanjut hadis berikutnya. Kata al-Imam kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, As-Sabi wa Sittun ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-167. Hadis yang ke-167. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari, qala haddatsana Abu Asim namanya Dhahhak bin Makhlad. Abu Asim namanya Dhahhak bin Makhlad. An Ibn Jurayj An Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri An Atha bin Yazid An Ubaidillah bin Adi An Al-Miqdad bin Al-Aswad, sahabatnya Miqdad bin Aswad. Tahwil sanad, kembali ke atas lagi dari Imam Bukhari. Qala haddatsani Ishaq Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Qala haddatsana Ibni Akhi Ibni Shihab an ammihi Ibni Shihab. Jadi poros hadis sampai kepada Ibnu Shihab. Qala akhbarani Atha bin Yazid Al-Laitsi tsumma Al-Junda'i
anna Ubaidullah bin Adi bin al-Khiyar akhbarahu anna al-Miqdad bin Amr al-Kindi al-Aswad. Sama. Jadi hadisnya Miqdad bin Aswad. Riwayat Imam Bukhari dari sanad ini akan datang lagi bahwa Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Artinya muttafaqun alaih. Wa kana halifan li Bani Zuhra. Dia adalah sekutu dari Bani Zuhra. Zaman dahulu orang melakukan sekutu artinya melakukan perjanjian untuk saling membantu, membela, menolong satu sama lainnya, antara satu kabilah dan yang lainnya. Wa kana mimman syahida Badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang pernah menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Miqdad bin al-Aswad, Miqdad bin Amr al-Kindi al-Aswad. Akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, yakni Miqdad bin Aswad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Ar-ra'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha thumma lada minni bi syajaratin faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Kita artikan dulu. Kata Miqdad bin Aswad, apa anggapan engkau wahai Rasulullah apabila aku bertemu dengan seseorang dari orang kafir, kemudian terjadi saling bunuh-membunuh di antara kami di medan pertempuran, aku ingin membunuhnya, dia pun ingin membunuhku. Namun yang terjadi adalah ternyata dia memotong salah satu tanganku dengan pedangnya. Dia berhasil memotongnya. Kemudian dia pergi mencari perlindungan di balik pohon. Setelah itu dia balik dan mengucapkan aslamtu lillah, aku berislam di medan pertempuran. Dia sudah memenggal tanganku, putus. Kemudian dia pergi mencari perlindungan di balik pohon. Dia balik mengucapkan, aku berislam. Aku masuk memeluk agama Islam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya? Setelah dia mengucapkannya, aku sudah korban, sudah putus tanganku. Tiba-tiba dia datang, aku berislam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu, jangan engkau membunuhnya. Nah, ini vonis dari Nabi SAW, jangan membunuhnya. Dia sudah berislam. Menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah mengharamkan darah seseorang. Meskipun apa yang telah dia lakukan. Faqala ya Rasulullah innahu qata'a ihda yadayya. Tsumma qala dzalika ba'da ma qata'aha. Wahai Rasulullah, kata Miqdad bin Aswad, wahai Rasulullah, sungguh dia telah memotong salah satu tanganku. Kemudian dia mengucapkan kalimat tersebut, yakni aslamtu lillah, aku berislam kepada Allah, padahal dia telah memotongnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu. Kata Nabi SAW memberikan jawaban lagi, jangan membunuhnya. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Ini beratnya. Jangan membunuhnya, seandainya engkau membunuhnya, maka posisi engkau sekarang berada di posisi sebelum engkau membunuhnya. Tadi sebelum engkau membunuhnya. Nah, dia kafir, sekarang dia sudah Islam karena memeluk agama Islam. Yang ucapan dia Islam. Namun ketika engkau membunuhnya dalam keadaan dia sudah berislam, engkau lah yang berada pada posisi kekafiran tersebut. Dan seandainya dan dia berada pada posisi sebelum engkau membunuhnya, dan sekarang dia berada di posisi sebelum engkau membunuhnya. Sebelum engkau membunuhnya adalah engkau Islam, dan dia juga Islam karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi konsekuensinya berat. Menunjukkan bahwasanya tauhid, barakallahu fikum jami'an, mengharamkan darah pelakunya untuk dibunuh, tidak boleh untuk ditumpas. Tauhid. Bukan cuma darah yang diharamkan untuk ditumpas, hartanya tidak boleh untuk dirampas, kehormatannya tidak boleh dicela. Menunjukkan betapa pentingnya la ilaha illallah bagi penganutnya, bagi pelakunya. Nah, dan ini permisalan yang dilakukan oleh atau yang dibuat oleh Miqdad bin Aswad dalam hadis ini.
Warwahu Muslim, artinya hadisnya adalah muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim falamma ahwaitu liaqtulahu qala la ilaha illallah. Dalam sebagai riwayat Imam Muslim, ketika aku berlari mengejarnya, aku memburu dia. Dia balik justru mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya dengan ucapan la ilaha illallah berarti dia mengikrarkan tentang keislaman dia. Padahal dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan, memotong tangan Miqdad bin Aswad. Tapi keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dengan gamblang dan jelas sekali bahwasanya la ilaha illallah, seseorang tauhid seseorang mengharamkan darahnya untuk ditumpas. Apapun yang telah terjadi pada orang tersebut. Permisalan yang sangat luar biasa di sini menunjukkan bahwasanya hukumnya tetap tidak boleh. Apapun yang telah dia lakukan, apapun yang telah terjadi antara dia dengan orang yang dimaksud di sini, yakni Miqdad bin Aswad. La ilaha illallah mengharamkan darah si pengucapnya, pelakunya, penganutnya untuk ditumpas. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, As-Samin Wasitun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-168. Hadis keempat yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari semoga Allah taala merahmatinya. Qala haddatsani Amr bin Muhammad. Terkadang disebutkan dalam sanad Amr An-Naqid Al-Baghdadi. Nah, Amr Al-Baghdadi. Kunyanya Abu Usman dan dia siqatun hafidh. Qala haddatsana Hushaim bin Bashir As-Sulami. Kunyanya Abu Muawiyah. Dan dia siqah. Akhbarana Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Akhbarana Abu Dubyan Al-Jambi. Qala sami'tu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sahabi. Usamah bin Zaid. Usamah sahabat, Zaid juga sahabat. Zaid bin Harithah. Kedua-duanya, yakni sang bapak ataupun sang anak, Usamah ataupun Zaid, kedua-duanya adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengakuan dari beliau sendiri. Yaqul, kata Usamah bin Zaid, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Huraqa fasabbahna al-qawma fahazamnahum. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus kami ke Al-Huraqa, nama tempat. Kami masuk di suatu kaum di pagi hari, kami pun memerangi mereka. Kami menyerang mereka di pagi hari. Walahiktu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Akhirnya kami mengejar, aku dan seseorang dari kalangan kaum Ansar menyandang seseorang dari kalangan mereka, mengejar. Falamma ghashainahu qala la ilaha illallah. Ketika kami mengepungnya, dia tidak memiliki tempat untuk lari. Justru dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Pengikraran masuk memeluk agama Islam. Fakaffal ansari wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Ketika orang itu telah mengucapkan la ilaha illallah, sahabatku kaum Ansar tadi dia menahan diri untuk membunuh, namun aku tetap menusuk dia dengan tombakku sampai aku berhasil membunuhnya. Jadi Usama tetap membunuhnya. Falamma qadimna balagan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika kami sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kami pulang kembali ke Nabi SAW. Faqala, kata beliau, karena beliau dapat cerita tentang Usama bin Zaid membunuh seseorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, padahal seorang sahabat Ansori tadi tidak, dia menahan diri untuk membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya Usama, ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi SAW bertanya kepada dia, wahai Usama, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, kata Usama bin Zaid, perawi hadis ini, kana muta'awwidan, dia hanya mencari perlindungan dengan ucapan tersebut. Dia hanya meminta perlindungan. Artinya Usama bin Zaid mengatakan bahwasanya di kala itu mengucapkan la ilaha illallah bukan momen yang tepat, bukan waktu yang tepat. Kenapa sebelum peperangan tidak mengucapkannya, sekarang baru mengucapkannya. Jadi menurut Usama bin Zaid dia hanya mengucapkannya untuk meloloskan dirinya. Fama zala yuqarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yawm. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya sampai aku berangan-angan seandainya aku baru masuk Islam pada hari itu. Nabi SAW mengucapkan ucapan ini, ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dia memberikan jawaban, ya Rasulullah, kana muta'awwidan, ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Semakin diulang-ulang Nabi SAW ucapan beliau tersebut. Artinya apa? Ini bentuk pengingkaran dari Nabi SAW kepada Usama bin Zaid yang tetap membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, barakallahu fikum jami'an, dengan hadis yang kita baca di riwayat Imam Bukhari dan juga ternyata riwayat Imam Muslim, artinya hadisnya muttafaqun alaih. Sebagai penjelasan tambahan berkaitan juga dengan judul bab ini, la ilaha illallah mengharamkan darah seseorang untuk dirampas bagaimanapun keadaannya. Ada dua kasus. Yang pertama kita baca dari kasus ini Usama bin Zaid, sebelumnya lagi dari kasusnya Miqdad bin Aswad, bahwasanya seandainya pun dia mengucapkannya di medan pertempuran, diterima ucapan tersebut. Karena pada sebagian riwayat datang dari riwayat yang lainnya, Nabi SAW memberikan kritikan keras kepada Usama bin Zaid dengan ucapan beliau kepada Usama bin Zaid, asyaqaqta an qalbi, apakah engkau membuka dadanya, melihat isi hatinya, engkau mengatakan bahwasanya dia sekedar mencari perlindungan, bukan ikhlas karena Allah mengucapkan kalimat tersebut. Ini perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Jadi kita menghukumi secara dohirnya, orang telah mengucapkan la ilaha illallah bagaimanapun keadaannya, dia jujur atau tidak, tetap tidak boleh untuk ditumpas darahnya. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah, ya Rasulullah, kana muta'awwidan, asyaqaqta an qalbi, apakah engkau membuka hatinya, engkau bisa melihat isi hatinya bahwa memang dia mengucapkan ucapan tersebut hanya untuk mencari perlindungan, bukan karena ikhlas karena Allah. Jadi Usama bin Zaid karena merasa bersalah dengan perbuatan dia tersebut, akhirnya dia mengucapkan ucapan ini di akhir hadis tersebut, aku berangan-angan seandainya saja aku baru masuk Islam pada hari itu. Artinya agar supaya dosa-dosaku yang sebelumnya terhapus, hari ini aku memulai catatan baru dalam agama Islam. Artinya ini perbuatan yang sangat disesali oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum jami'an. 4 hadis berarti telah kita baca pada pertemuan di malam hari ini, masih pada judul bab yang sama dari malam pertemuan sebelumnya, tentang bolehnya untuk memerangi seseorang karena atau dengan tujuan tauhid. Artinya menyelisihi tauhid boleh untuk dihalalkan darahnya. Dan masih ada hadis-hadis yang lain-lainnya. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Cukup sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.